Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Apa kabar para insan merdeka belajar? Semoga tetap semangat dan terus diberkahi. Berjumpa kembali dengan saya Kang Irfan di dalam Ngawangkong. Mohon maaf beberapa waktu terakhir sedikit tertunda di dalam membahas artificial intelligence. Selamat datang di era transformasi transportasi yang paling revolusioner sejak penemuan roda. Dengan saya, hari ini kita akan menjelajahi bagaimana kendaraan otonom sedang meresapi ulang pengalaman mobilitas urban kita. Bayangkan, sebuah kota di mana kemacetan adalah sejarah, kecelakaan lalu lintas hampir tidak ada, dan setiap perjalanan adalah harmoni sempurna antara efisiensi, keamanan, dan keberlanjutan. 2025 ini bukan lagi tentang kapan kendaraan otonom akan mengubah kota-kota kita, tetapi seberapa cepat transformasi ini akan terjadi. Dari San Francisco hingga Shanghai, dari Oslo hingga Singapura, revolusi mobilitas cerdas telah dimulai. Untuk memahami transformasi ini, kita harus mengenal klasifikasi yang telah menjadi standar global. Society of Automotive Engineers, mulai dari level 0 hingga level 5. Mulai kita dari level 0. Di level ini tidak ada otomasi. Manusia mengontrol kendaraan sepenuhnya, ya seperti yang kita alami saat ini. Di level 1, bantuan pengemudi seperti cruise control sudah mulai diterapkan. Level 2, otomasi parsial. Sistem dapat mengendalikan steering dan akselerasi bersamaan, tetapi pengemudi masih diminta untuk tetap waspada. Berlanjut ke level 3, otomasi kondisional. Inilah yang paling kontroversial karena pengemudi dapat melepaskan mata dari jalan tetapi harus siap mengambil alih di saat darurat. Sedangkan level 4 adalah level di mana otomasi tinggi dalam area tertentu tanpa intervensi manusia sama sekali. Dan level 5 adalah level yang kita tunggu-tunggu. Adalah otomasi penuh. Tidak ada lagi pedal ataupun setir. Saat ini kita menyaksikan transisi masif dari level 2 menuju level 4. Dengan perusahaan seperti Waymo dan Baidu Apollo Go telah meluncurkan layanan robotaksi secara komersial. Apabila kita membahas tentang teknologi pendukung dan ekosistem cerdas, maka kita harus memahami bahwa kendaraan otonom bukan sekedar mobil pintar. Mereka adalah node dalam ekosistem transportasi cerdas yang terintegrasi. Mari kita bedah sedikit tentang teknologi fundamental yang memungkinkan terjadinya revolusi ini. Sebut saja sensor fusion, yaitu kombinasi lidar, radar, kamera, dan GPS telah menciptakan pemahaman 360 derajat tentang lingkungan. Data real-time ini diproses oleh sistem AI yang mampu mengambil keputusan dalam hitungan milidetik. Sementara Internet of Things yang akan mendukung infrastruktur jalan seperti lampu lalu lintas dan infrastruktur kota menjadi lebih pintar dengan sensor yang berkomunikasi langsung dengan kendaraan. Ini akan mampu menciptakan vehicle to infrastructure communication yang mengoptimalkan aliran lalu lintas secara real time. Berlanjut ke artificial intelligence dan machine learning, tentu saja hal ini bukan hanya mengendalikan kendaraan, tetapi juga harus mampu memprediksi pola lalu lintas, menganalisis perilaku pengemudi, dan terus melakukan predictive maintenance untuk mencegah kerusakan infrastruktur sebelum terjadi. Selanjutnya, apabila kita bicara transformasi urban planning yang akan mendorong kota terus berevolusi, kita dapat melihat dampak kendaraan otonom jauh melampaui transportasi itu sendiri.
Konsep ini meresapi ulang anatomi kota itu. Mari kita lihat transformasi spektakuler yang sedang terjadi saat ini. Reklamasi ruang urban dengan share autonomous vehicle misalnya dapat menurunkan kebutuhan parkir sampai dengan 90%. Bayangkan saja, lahan parkir yang diubah menjadi taman, perumahan terjangkau, atau juga bisa menjadi ruang komersial. Kota-kota seperti Oslo sudah memulai eksperimen ini dengan ultimo inisiatif. Dapat kita tiru mestinya. Ada juga infrastruktur yang lebih efisien. Autonomous vehicle dapat berkomunikasi dan berkoordinasi, memungkinkan jalan yang lebih sempit, namun dengan throughput yang lebih tinggi. Ini menciptakan ruang untuk dedicated bike lanes, pedestrian zones, dan tentu juga urban green space. Smart traffic management bisa digabungkan dalam pendekatan ini. Sistem AI dapat memprediksi dan mencegah kemacetan sebelum terjadi, mengoptimalkan rute secara real time, dan juga mampu mengurangi waktu perjalanan hingga 40%. Kalau kita berlanjut terhadap paradigma baru berupa mobility as a services, maka kendaraan otonom tidak beroperasi dalam isolasi lagi. Hal ini karena menjadi bagian integral dari mobility as a services. Paradigma yang mengubah konsep kepemilikan kendaraan menjadi akses mobility. Pendekatan ini sangat menarik. Karena diskusi yang akan terjadi di ruang publik adalah bukan lagi bicara tentang berapa mobil Anda, apa merek mobil Anda, dan berapa konsumsi bahan bakar ataupun listrik mobil Anda. Tapi yang akan kita diskusikan, berapa menit seseorang mencapai tujuan dari tempat asal atau kembali ke tempat asal dari tujuan yang sudah ada. Hingga diskusinya adalah berapa lama kita dapat berpindah tempat. Seamless intermodal. Bayangkan saja, perjalanan Anda besok pagi misalnya. Melalui aplikasi MAS menganalisis kondisi lalu lintas secara real time, cuaca bahkan dan preferensi pribadi Anda. Algoritma AI yang di-embedded di aplikasi tersebut telah merekomendasikan kombinasi optimal. Autonomous shuttle ke stasiun misalnya, kereta cepat ke pusat kota, lalu ada juga e-scooter sharing untuk last mile connectivity. Satu aplikasi, satu pembayaran dengan pengalaman yang seamless. Sedikit lebih berkembang diskusinya. Kita bicara data visualization, showing reduction emission katakanlah. Maka sustainable impact yang merupakan studi MAS yang terintegrasi dengan autonomous electrical vehicles ini menunjukkan mampu mengurangi emisi transportasi hingga 60% dan mengurangi jumlah kendaraan di jalan hingga 75%. Sangat menarik untuk kita kembangkan di Indonesia. Bagaimana ke depannya? Tentu saja transformasi ini tidak bisa berjalan mulus begitu saja. Kita harus realistis menghadapi situasi yang ada. Realitas implementasi dengan perspektif yang berimbang. Misalnya adalah setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda terhadap safety standards, liability, dan data privacy. Mixed traffic condition, di mana kendaraan otonom beroperasi bersama human drivers, dapat menciptakan kompleksitas yang memerlukan perjalanan cukup panjang. Selain itu, cyber security dan data privacy menjadi isu tersendiri. Kendaraan otonom tentu akan menghasilkan terabytes data, lokasi, dan perilaku setiap hari. Diperlukan perlindungan data sambil memastikan functionality yang optimal, sehingga untuk beberapa tahun ke depan dari 2025 sampai 2035 kita harus melihat secara realistis. Karena beberapa forum mengatakan bahwa di 2030 autonomous vehicle akan mencapai 9% dari total miles travel di US. Hal ini dapat meningkat menjadi 50% di tahun 2040. Ini tentu bukan revolusi overnight,
tapi ini adalah evolusi sistematis yang akan menjadi reshape cities secara bertahap. Walaupun sifatnya evolusi, kita tidak boleh lengah. Kita harus tetap bergerak, tetap harus berjuang, tetap harus meneliti, dan kita harus terus mengembangkan teknologi secara masif. Harapannya apa? Visi masa depan tentang teknologi transportasi yang modern dapat tercapai. Kita saat ini sedang menyaksikan dawn of the new urban era. Autonomous vehicle bukan hanya tentang teknologi. Ini adalah tentang menciptakan kota yang lebih livable, sustainable, dan inklusif. Dari Norway dengan autonomous shuttles hingga megacities di China dengan robot taxi fleets, masa depan mobilitas urban sedang ditulis hari ini. Setiap kebijakan yang kita buat, setiap investasi infrastruktur yang kita pilih, setiap teknologi yang kita adopt akan menentukan seperti apa kota-kota kita pada 20 tahun mendatang. Pertanyaannya bukan lagi apakah autonomous vehicle akan mengubah kota kita, tetapi bagaimana kita memastikan transformasi ini menciptakan urban environments yang lebih baik untuk semua. Terima kasih telah bergabung dalam eksplorasi ini. Terima kasih sudah diskusi, semoga bermanfaat tentunya untuk Indonesia yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.